Halo, nama saya Kandi Wulan. Saya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pola perilaku Indonesia dalam dunia internasional ketika menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, awal dari pandemi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Dari banyaknya masyarakat yang ada di Wuhan, Tiongkok pergi berdatangan ke rumah sakit dengan mengeluhkan gejala yang sama, seperti flu, demam, sesak nafas, hingga radang tenggorokan. Hal ini terjadi pada akhir tahun 2019. Dan pada awal tahun 2020, pemerintah otoritas Tiongkok menyatakan telah menemukan jenis virus corona baru, yaitu 2019 nCoV atau novel coronavirus. Novel coronavirus ini menyebabkan banyak kematian di Tiongkok itu sendiri. Diindikasikan virus ini berasal dari hewan liar yang dikonsumsi oleh manusia, seperti ular dan kelelawar. Virus ini sangat berbahaya karena bermutasinya sangat cepat dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia itu sendiri, karena penyebarannya dapat melalui bersin, batuk, hingga bersentuhan. Sayangnya, virus corona ini tidak hanya ada di Tiongkok tetapi juga menyebar di banyak negara dan hampir di semua negara. Pada bulan Maret 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi atau virus corona ini telah menyebar di seluruh dunia. Dan ada perubahan nama virus yang awalnya 2019 nCoV menjadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang paling banyak kasus terinfeksinya, yaitu sekitar 41.431 orang per 17 Juni 2020. Hal ini sangat berdampak buruk bagi Indonesia karena mengalami perubahan sosial dan ekonomi di internal negaranya. Indonesia juga dinilai cukup terbuka dan peduli terhadap penanganan pandemi COVID-19 ini di dunia internasional. Dilihat dari Indonesia pernah membantu negara Tiongkok dengan mengirimkan masker, dan Indonesia juga menerima bantuan dari beberapa negara. Ada 8 negara yang membantu Indonesia menangani COVID-19, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Australia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. 8 negara ini membantu Indonesia dengan mengirimkan bantuan alat kesehatan seperti APD, masker, hand sanitizer, dan ventilator. Di samping negara, ada juga organisasi internasional yang membantu Indonesia, seperti Uni Eropa, ASEAN, WHO, dan UNICEF. Kebanyakan dari organisasi internasional ini memberikan bantuan dana dan bekerja sama dengan pertukaran informasi COVID itu sendiri. Nah, dilihat dari sikap Indonesia di dunia internasional yang cukup terbuka dan peduli, maka ada salah satu teori dari hubungan internasional yang dapat menjelaskan sikap Indonesia, yaitu teori liberalisme. Mengapa liberalisme? Karena dari salah satu penjelasan di poin teori liberalisme yang saya baca dari buku Gilstein dan Lord Pettiford menjelaskan bahwa kerjasama adalah ciri utama dasar hubungan semua manusia, termasuk hubungan internasional. Kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara, termasuk dengan Indonesia salah satunya, ini mencirikan bahwa kerjasama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama hingga mendapatkan win-win solution atau keuntungan bagi semua pihak. Nah, kepentingan bersama yang dicapai ini adalah untuk memerangi pandemi COVID-19 di dunia ini. Indonesia juga melihat negara lain bukan sebagai suatu subjek yang disalahkan atas adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi Indonesia lebih melihat negara-negara sekitarnya sebagai kawan yang bisa diajak bekerja sama untuk memerangi pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga memunculkan istilah baru dalam dunia internasional, yaitu adanya sebutan diplomasi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan banyak negara lebih memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara relasinya. Hal ini pada dasarnya juga menunjukkan bahwa dunia internasional memiliki kekuatan untuk mencapai kesehatan global. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.